Hujan mengguyur Jakarta sejak sore membuat macet semakin parah di jalanan. Aku duduk di ruang tamu, ditemani secangkir teh yang sudah dingin, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 9 malam. Mas Haris belum pulang lagi. Sebenarnya ini sudah biasa. 10 tahun menikah. Aku hafal betul pola hidup suamiku. Awal-awal pernikahan dulu, ia selalu berusaha pulang cepat, bahkan kadang membawakan jajanan kesukaanku, martabak manis atau tahu bulat yang dijual di pinggir jalan dekat kantornya. Dulu aku adalah alasan ia buru-buru pulang. Sekarang aku lebih sering makan malam sendiri. Endoro, Bapak telepon tadi bilang lembur lagi. Lapor Mbok Darmi, asisten rumah tangga yang sudah 10 tahun bekerja padaku. Ia baru saja selesai merapikan dapur. Katanya jangan ditungguin. Aku mengangguk. Iya Mbok, Bapak memang sibuk akhir-akhir ini. Mbok Darmi memandangku dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Antara iba dan ingin berkata sesuatu, tapi urung. Ia hanya menghela napas lalu pamit masuk ke kamarnya di belakang rumah. Aku kembali menatap jam 9 lewat. Hujan masih deras. Sebenarnya aku sudah mulai curiga sejak 3 bulan lalu. Saat itu, Mas Haris mulai sering membawa pekerjaan ke rumah. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia duduk di ruang kerjanya terkadang hingga larut malam dengan laptop dan tumpukan dokumen. Sesekali ku dengar ia tertawa kecil bicara dengan nada lembut. Kupikir ia sedang menelepon klien penting. Sampai suatu malam aku masuk ruang kerjanya untuk mengantarkan kopi. Ia terkejut buru-buru mematikan layar ponselnya. Kopi, Mas. Kataku meletakkan cangkir di meja. Makasih, sayang. Ia tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke mata. Aku tahu karena 10 tahun aku membaca setiap perubahan di wajahnya. Telepon sama klien, tanyaku santai. Iya, klien baru. Susah diatur, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku hanya mengangguk lalu keluar. Tapi sejak malam itu, antenaku naik. Ada yang tidak beres. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponsel yang selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Password yang tiba-tiba diganti tanpa sepengetahuanku. Aroma parfum asing di bajunya bukan parfum yang biasa ia pakai dan yang paling mencolok, ia mulai memperhatikan penampilannya. Diet, olahraga, beli baju baru. Di usia 38 tahun, tiba-tiba Mas Haris jadi peduli dengan bentuk tubuhnya. Awalnya aku berpikir mungkin ini midlife crisis laki-laki parubaya yang ingin terlihat muda lagi. Tapi firasatku berkata lain. 2 minggu setelah kejadian di ruang kerjanya, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri, bukan dengan menginterogasinya. Aku sudah belajar bahwa laki-laki yang berselingkuh akan semakin pandai berbohong jika ditekan. Aku memilih cara yang lebih cerdas. Aku mulai mengecek strok kartu kredit yang ia tinggalkan di laci nakas. Temuan pertamaku tagihan restoran mahal di daerah Menteng untuk 2 orang pada jam makan malam di hari-hari di mana ia bilang lembur. Temuan kedua, pembelian perhiasan di butik terkenal seharga 1 juta. Aku tidak menerima perhiasan apapun. Temuan ketiga yang paling menyakitkan. Tiket nonton bioskop untuk 2 orang. Film romantis yang jelas-jelas bukan tipe film kesukaannya. Aku ingat betul hari itu. Ia pulang larut dengan alasan rapat koordinasi sampai malam, dada rasanya sesak, tapi aku tidak menangis. Sudah lewat masanya aku menangis untuk laki-laki yang diam-diam mengkhianati. Sebagai gantinya, aku mulai merencanakan sesuatu. Puncak kecurigaanku terjadi sebulan lalu saat iseng-iseng membuka laptop yang tertinggal di ruang tamu. Mas Hari sedang mandi dan entah kenapa ia lupa logout dari aplikasi Messenger di laptopnya. Aku tahu ini tidak etis, tapi instingku sudah menjerit terlalu keras untuk diabaikan. Dan di sana di layar laptop itu terbuka percakapan dengan kontak bernama K. Kangen banget sama kamu, Mas. Kapan kita bisa ketemu lagi? Sabtu ini suamiku ada dinas luar kota, kita bisa seharian. Suamiku. Perempuan itu menyebut suami. Berarti dia sudah menikah. Aku membaca seluruh percakapan. Ternyata ini sudah berlangsung selama 5 bulan. Mereka bertemu hampir setiap minggu di hotel-hotel berbeda. Perempuan itu bernama Karina, sekretaris di kantor Mas Haris. Beberapa kali ia datang ke rumah untuk urusan kantor, dan aku selalu menyambutnya dengan ramah, menyuguhkan teh dan kue. Dulu aku bilang pada Mas Haris, sekretarisnya cantik ya Mas. Ia menjawab, biasa aja, enggak secantik kamu. Bohong. Semua bohong. Aku menutup laptop dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada diriku sendiri yang terlalu percaya. Marah pada Mas Haris yang tega mengkhianati 10 tahun pernikahan. Marah pada perempuan itu yang datang ke rumahku, minum teh dariku, sambil diam-diam tidur dengan suamiku. Tapi marah tidak akan mengembalikan apun. Marah hanya akan membuatku lemah. Aku menarik napas panjang, lalu membuka lemari arsip di ruang kerjaku. Di sana aku menyimpan semua dokumen penting pernikahan kami. Sertifikat rumah, sertifikat tanah, buku tabungan bersama, akta pendirian perusahaan. Aku mempelajarinya satu persatu. Disitulah ide itu muncul.
Aku ingat 2 tahun lalu, Mas Haris memintaku menjadi komisaris di perusahaannya. Katanya biar urusan administrasi lebih mudah. Aku sempat ragu, tapi ia meyakinkanku bahwa ini hanya formalitas. Aku setuju dan namaku tercantum di beberapa dokumen perusahaan. Sekarang status itu akan menjadi senjataku. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mas Haris masih terlelap di kamar dengan dengkuran halus yang sudah 10 tahun ini menemaniku tidur. Aku memandangnya sejenak dari ambang pintu. Wajahnya tenang seperti tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dulu aku suka melihatnya tidur. Rasanya damai seperti semua masalah bisa selesai asal ia di sampingku. Sekarang aku hanya merasa asing. Tanpa membuang waktu, aku mengambil ponsel dan berjalan ke ruang kerjaku. Ruangan kecil di pojok rumah yang kujadikan tempat mengurusi administrasi keluarga. Disinilah aku menyimpan semua arsip, semua dokumen, semua rahasia yang tidak pernah diketahui Mas Haris. Aku memutar nomor yang sudah kusimpan sejak lama. Nomor teman SMA aku Manda, yang kini bekerja sebagai pengacara. Kami tidak terlalu dekat, tapi beberapa kali bertemu di acara reuni dan sesekali bertukar kabar di media sosial. Aku tahu ia spesialis kasus perceraian dan sengketa harta. Ada waktu ketemu? Tanyaku begitu suaranya terdengar di seberang. Hei Put, lama nggak dengar? Ada apa? Suara Manda ceria, kontras dengan kegalauanku. Aku perlu bantuan penting. Manda terdiam sejenak. Mungkin mendengar nada suaraku yang berbeda dari biasanya. Siap. Kapan? Di mana? Bisa hari ini. Aku bisa ke kantormu jam 10. Deal. Nanti ku share lokasinya. Aku menutup telepon lalu menatap bayanganku di cermin ruang kerja. Wanita berusia 32 tahun dengan rambut sebahu dan mata yang mulai sayu karena kurang tidur. Tadi malam aku hanya tidur 3 jam. Pikiran tentang percakapan di laptop Mas Haris terus berputar di kepala. Kangen banget sama kamu, Mas. Aku menggeleng mengusir bayangan itu. Tidak sekarang. Tidak boleh lemah sekarang. Aku mandi berdandan tipis. Lalu memilih baju yang rapi tapi tidak mencolok kemeja putih dan celana bahan hitam. Penampilan seperti orang mau urus dokumen, bukan seperti istri yang mau cerai. Mas Haris masih tidur saat aku pamit. Aku tinggalkan pesan di meja makan. Keluar urus arisan. Mas sarapan di meja. Love you. 2 kata terakhir itu rasanya pahit di lidah. Tapi aku tetap menulisnya. Permainan ini harus dijalani dengan sempurna. Kantor Manda berada di lantai 5 sebuah gedung di kawasan Tamrin. Suasana di dalamnya khas kantor pengacara. Rapi, formal dengan tumpukan berkas di setiap meja. Manda menyambutku dengan hangat, memelukku erat seperti kami baru kemarin bertemu. Put, kamu kurusan? Sakit? Tanyanya begitu kami duduk di ruang kerjanya. Aku menghela napas. Bukan sakit, Ma. Lebih tepatnya dikhianati. Manda mengernyit. Haris, jangan-jangan. Aku mengangguk selingkuh. Sudah 5 bulan sama sekretarisnya sendiri. Manda menghela napas panjang. Ia menyandarkan punggung di kursi, menatapku dengan iba. Maaf, Put, aku turut berduka. Kamu tahu sudah lama. 3 bulan lalu mulai curiga. Semalam dapat bukti. Aku mengeluarkan ponsel menunjukkan screenshot percakapan yang sempat kufoto dari laptop Mas Haris. Manda membaca dengan saksama. Matanya menyipit saat sampai di bagian di mana Karina menyebut, suami ini perempuan sudah menikah, katanya. Tapi aku nggak tahu suaminya siapa, yang jelas mereka sudah 5 bulan main di belakangku. Sadis. Manda mengembalikan ponselku terus. Kamu maunya apa, Put? Cerai atau mau pertahankan? Aku tertawa pahit. Ma, kalau suami sudah sampai tahap ngajak selingkuhannya kencan seminggu sekali, apa masih layak dipertahankan? Manda diam. Ia tahu jawabannya. Aku mau cerai, Ma, tapi aku nggak mau pergi dengan tangan kosong. Manda menatapku tajam lalu tersenyum kecil. Nah, itu baru putri yang ku kenal, dulu waktu SMA. Kamu nggak pernah mau kalah. Jadi, apa rencanamu? Aku mengeluarkan map dari tasku. Di dalamnya ada daftar aset pernikahanku dengan Mas Haris. Rumah di Jakarta Selatan, tanah di Bogor, 2 unit apartemen di kawasan Sudirman, 3 mobil, dan tabungan bersama yang jumlahnya tidak sedikit. Juga saham di perusahaan Mas Haris yang atas namaku sebagai komisaris. Ini semua aset kami, Ma. Aku ingin mengamankannya sebelum gugatan cerai diajukan. Manda mempelajari daftar itu. Ini aset bersama Put. Dalam hukum kamu berhak setengahnya, tapi kalau mau diamankan, kamu perlu bukti bahwa dia yang bersalah. Selingkuh itu pelanggaran dalam pernikahan, bisa jadi pertimbangan hakim untuk memberi lebih padamu. Bukti selingkuh sedang kukumpulkan. Tapi soal aset, aku punya ide. Aku menjelaskan rencanaku, tentang posisiku sebagai komisaris, tentang bagaimana aku bisa memanfaatkan dokumen-dokumen perusahaan untuk mengalihkan aset. Manda mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk. Rencana ini butuh waktu, Put, kamu harus sabar. Jangan terburu-buru, jangan sampai ketahuan. Kalau Haris curiga, dia bisa memindahkan asetnya lebih dulu. Aku tahu, Ma, makanya aku perlu bantuanmu.
Juga butuh kenalan notaris yang bisa diajak kerja sama. Manda tersenyum misterius. Kebetulan klienku banyak notaris. Ada satu yang biasa kutangani kasus-kasus seperti ini, namanya Pak Rudi. Dia bisa diandalkan, dan yang penting dia tahu cara membuat dokumen yang legal tapi tetap menguntungkan klien. Bisa kenalin? Bisa. Tapi, Put, kamu harus siap mental. Proses ini nggak mudah. Kamu harus bisa berpura-pura di depan Haris. Tetap jadi istri baik, tetap tersenyum. Padahal dalam hati mungkin ingin mencekiknya. Aku menegakkan punggung. Aku sudah 10 tahun jadi istri baik, Ma. Berpura-pura beberapa bulan lagi. Insya Allah bisa. Manda tertawa. SIP, nanti sore aku jadwalkan ketemu Pak Rudi. Sementara itu, kamu mulai kumpulkan bukti selingkuhnya. Screenshot percakapan, struk-struk kartu kredit, foto-foto kalau ada juga catat jam-jam dia pulang, hari-hari dia lembur, semua detail berguna. 2 jam kemudian, aku keluar dari kantor Manda dengan perasaan campur aduk, lega karena akhirnya punya rencana, tapi juga takut karena ini pertama kalinya aku melakukan sesuatu sebesar ini sendirian. Selama 10 tahun, aku selalu bergantung pada Mas Haris. Ia yang mengambil keputusan besar. Ia yang mengatur keuangan. Ia yang menjadi pusat dari semuanya. Aku hanya istri di belakang layar. Tapi istri di belakang layar tahu banyak hal dan itulah senjataku. Sore harinya aku bertemu Pak Rudi di sebuah kafe di kawasan Kemang. Beliau pria parubaya dengan kacamata tebal dan senyum ramah. Setelah Manda menjelaskan situasiku, Pak Rudi langsung fokus pada hal-hal teknis. Ibu Putri, posisi ibu sebagai komisaris di perusahaan suami itu sangat menguntungkan. Dengan status itu, ibu punya akses legal terhadap dokumen-dokumen perusahaan, termasuk jika ada pengalihan aset, jelasnya. Tapi bagaimana caranya, Pak? Mas Haris pasti akan curiga kalau tiba-tiba saya minta tanda tangan banyak dokumen. Pak Rudi tersenyum. Kita buat bertahap dan kita gunakan alasan yang masuk akal. Misalnya restrukturisasi perusahaan untuk efisiensi pajak atau penyesuaian modal dasar. Atau ibu bisa bilang ada tawaran investasi yang butuh agunan. Mas Haris orangnya teliti, Pak. Biasanya dia baca dulu sebelum tanda tangan. Kalau begitu kita buat dokumen yang panjang, sangat panjang, dan kita selipkan klausul-klausul penting di halaman-halaman tengah. Dengan begitu kemungkinan besar, dia akan malas membaca semua, apalagi kalau ibu sajikan di saat dia sedang sibuk atau lelah. Aku ingat betapa mudahnya Mas Haris menandatangani dokumen-dokumen yang kuberikan dulu. Ia selalu percaya padaku. Mungkin itu yang akan menjadi kelemahannya sekarang. Berapa lama prosesnya? Pak, tergantung banyaknya aset. Kalau semua lancar 2-3 bulan, tapi ibu harus sabar. Jangan terburu-buru. Satu kesalahan kecil bisa membuat rencana ini gagal. Aku mengangguk mantap. Saya akan lakukan, Pak. Berapun biayanya. Minggu-minggu pertama setelah pertemuan itu adalah minggu-minggu tersulit dalam hidupku. Aku harus belajar menjadi aktris yang baik. Setiap pagi aku bangun memasak sarapan tersenyum pada Mas Haris. Mendengarkan ceritanya tentang rapat yang melelahkan sambil dalam hati menghitung berapa kali ia berbohong. Aku juga mulai lebih sering ke kantornya. Bukan untuk mengawasi, tapi untuk mengambil hati staf-staf di sana. Aku bawa kue, ngobrol dengan resepsionis. Bahkan sesekali ikut makan siang dengan tim Mas Haris. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku adalah istri yang baik, istri yang peduli. Dengan begitu, saat skandal ini terbuka, mereka akan melihatku sebagai korban, bukan sebagai istri yang lalai. Karina, selingkuhan Mas Haris, beberapa kali kulihat di kantor, ia selalu tersenyum manis padaku, menyapaku dengan ramah. Ibu Putri, sehat? Bapak lagi rapat nih, mau saya panggilkan? Aku selalu menjawab dengan ramah yang sama. Enggak usah Mbak Karina, saya cuma antar makanan, tolong nanti disampaikan ya. Dan ia akan mengangguk dengan senyum yang sama manisnya. Padahal aku tahu di balik senyum itu, ia adalah perempuan yang tidur dengan suamiku. Menyedihkannya, ia bahkan tidak tahu bahwa aku sudah tahu segalanya. Detektif swasta yang kusewa mulai bekerja. Namanya Tommy, mantan polisi yang kini membuka jasa detektif. Ia kurus, berpenampilan biasa, dan bisa menyatu dengan keramaian tanpa menarik perhatian. Setiap 3 hari sekali, ia mengirimkan laporan melalui email. Laporan pertama, foto Mas Haris dan Karina makan malam di restoran Italia kawasan Menteng. Mereka duduk berhadapan bergandengan tangan di atas meja. Di foto itu, Mas Haris terlihat bahagia, tertawa lebar seperti dulu ia tertawa denganku. Laporan kedua, mereka ke hotel berbintang di kawasan Kuningan. Masuk jam malam, keluar jam 10 pagi. Karina terlihat berbeda, memakai baju yang sama seperti kemarin, tapi rambutnya acak-acakan. Laporan ketiga, mereka ke villa di puncak, menginap 2 hari 1 malam. Di hari yang sama, Mas Haris bilang padaku ada rapat luar kota. Aku menyimpan semua foto dan laporan itu di folder khusus, satu folder untuk bukti perceraian. Bulan ketiga, sejak pertemuan dengan Manda dan Pak Rudi berjalan seperti permainan catur.
Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap gerakan harus tepat. Aku tak bisa lagi bertindak sebagai putri yang dulu, istri manis yang hanya tersenyum dan menurut. Sekarang aku adalah pemain utama dalam permainan yang akan menentukan sisa hidupku. Pagi itu, aku duduk di ruang kerjaku dengan secangkir kopi hitam. Di hadapanku, sebuah buku catatan tebal berisi daftar aset yang harus diamankan. Pak Rudi telah membagi menjadi 3 kategori. Aset bergerak, aset tidak bergerak, dan aset finansial. Masing-masing butuh strategi berbeda. Kita mulai dari yang paling mudah dulu, Bu Putri. Kata Pak Rudi dalam pertemuan terakhir kami. Aset finansial, rekening bersama, deposito, dan tabungan. Ini bisa dipindahkan dengan prosedur yang relatif sederhana. Asalkan Ibu bisa mendapatkan akses penuh. Akses penuh itu artinya aku harus bisa meyakinkan Mas Haris untuk memberiku kuasa atas rekening-rekening itu atau kalau perlu melakukannya tanpa sepengetahuannya. Aku memilih opsi kedua. Minggu pertama membersihkan rekening bersama. Bank tempat kami menyimpan uang adalah bank swasta yang sudah kukenal sejak kuliah. Customer service-nya Mbak Rina sudah seperti teman sendiri. Setiap kali aku datang, ia selalu menyapaku ramah. Hari ini mau apa, Bu Putri? Tanyanya saat aku duduk di hadapannya. Aku tersenyum lebar. Mau urus administrasi, Mbak? Sebenarnya agak malu, tapi suami saya sibuk sekali akhir-akhir ini. Dia minta saya yang mengurus perpindahan rekening bersama ini. Mbak Rina mengernyit. Perpindahan, Bu. Maksudnya kami mau mengubah status rekening bersama ini menjadi rekening individu atas nama saya. Katanya sih, untuk keperluan pajak dan investasi. Suami saya percaya penuh sama saya. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan, Pak Rudi. Ada surat kuasa yang seolah-olah ditandatangani Mas Haris. Aku menggunakan tanda tangannya dari dokumen lama dan menjiplaknya dengan hati-hati. Juga ada fotokopi KTP kami berdua dan formulir permohonan perubahan status rekening. Mbak Rina memeriksa dokumen itu dengan teliti. Jantungku berdetak kencang. Ini saat paling kritis. Ini surat kuasanya, Bu. Tapi biasanya untuk perubahan status rekening bersama, kedua pemilik harus hadir langsung, kata Mbak Rina ragu. Aku menghela napas dramatis. Iya, Mbak, saya tahu. Tapi suami saya benar-benar gak bisa datang. Beliau sedang dinas luar kota sampai 2 bulan ke depan dan ini urusan pajak katanya penting banget. Mbak Rina, tolong saya dong. Sudah 10 tahun saya jadi nasabah di sini, nggak pernah ada masalah, kan? Mbak Rina terdiam. Aku tahu, ia sedang bergulat antara prosedur dan rasa kenal. Akhirnya ia menghela napas. Baiklah, Bu Putri, saya bantu kali ini saja. Tapi lain kali tolong Bapak datang langsung ya. Aku mengangguk penuh syukur. Terima kasih banyak Mbak, Tuhan memberkati. 3 hari kemudian, rekening bersama itu resmi menjadi rekening atas namaku sendiri. Uang di dalamnya 2,4 miliar, kini sepenuhnya milikku. Aku mentransfer setengahnya ke rekening tabunganku yang lain, dan setengahnya lagi kutaruh di deposito untuk amannya. Minggu kedua, sertifikat rumah. Rumah ini adalah hadiah pernikahan dari orang tua Mas Haris dan orang tuaku. Kami membelinya 5 tahun lalu dengan sistem kredit bersama. Setiap bulannya dari rekening bersama, uang cicilan mengalir ke bank. Rumah ini bukan sekadar bangunan, ini adalah saksi bisu perjalanan pernikahanku. Aku ingat saat pertama kali pindah ke sini, Mas Haris menggendongku melewati pintu depan seperti tradisi pengantin baru. Aku tertawa. Ia tersenyum, dan kami berjanji akan membangun keluarga bahagia di sini. Sekarang di rumah yang sama, aku bersiap mengusirnya. Untuk mengalihkan kepemilikan rumah, butuh proses yang lebih rumit. Pak Rudi menyiapkan dokumen akta jual beli AJB fiktif. Di dokumen itu, Mas Haris seolah-olah menjual rumah ini padaku dengan harga yang sama seperti saat kami membelinya dulu, 5 miliar. Tentu saja tidak ada uang yang benar-benar berpindah. Ini hanya dokumen legal untuk mengubah nama di sertifikat. Masalahnya butuh tanda tangan Mas Haris di dokumen itu dan juga butuh waktu ke notaris untuk pengesahan. Pak Rudi punya ide. Kita gabungkan dengan dokumen restrukturisasi perusahaan, buat setumpuk dokumen yang membosankan. Dan kita minta Ibu membujuk Bapak untuk menandatangani semuanya sekaligus di hadapan notaris. Di hadapan notaris berarti dia akan tahu ada dokumen jual beli rumah. Tidak, kalau kita atur sedemikian rupa. Saya kenal seorang notaris yang bisa bekerja sama. Dia akan menyajikan semua dokumen sekaligus, dan Bapak hanya perlu menandatangani di halaman terakhir setiap dokumen selama Bapak tidak membaca detailnya. Aman. Aku ingat percakapan itu saat menyiapkan strategi. Sekarang tinggal eksekusi. Hari yang ditentukan tiba. Aku sudah menyiapkan Mas Haris sejak pagi. Mas, hari ini kita ke notaris. Ya. Urusan restrukturisasi perusahaan katanya penting dan udah dijadwalkan. Mas Haris menghela napas malas. Urusan melulu, Put. Capek. Sebentar aja Mas. Nanti setelah itu kita makan siang bareng. Aku tahu restoran baru di daerah Senopati.
Sebutan makanan selalu berhasil. Mas Haris tersenyum. Deal. Kami tiba di kantor notaris pukul 10 pagi. Pak Notaris, seorang pria parubaya bernama Pak Hendra menyambut kami dengan ramah. Di mejanya sudah tersusun rapi tumpukan dokumen setinggi hampir 20 cm. Selamat pagi, Pak Haris, Bu Putri, silakan duduk. Sambutnya Mas Haris melirik tumpukan dokumen itu. Wah, banyak sekali Pak. Iya Pak, ini semua dokumen restrukturisasi perusahaan Ibu. Karena Ibu Putri adalah komisaris, beberapa dokumen perlu ditandatangani bersama. Tapi untuk efisiensi, Bapak cukup menandatangani di halaman terakhir setiap bundel. Saya sudah memberi tanda dengan sticky notes. Pak Hendra menjelaskan dengan lancar. Aku hanya bisa kagum pada aktingnya. Seolah-olah ini adalah prosedur biasa yang ia lakukan setiap hari. Mas Haris mengangguk lalu mengambil pulpen. Satu persatu ia membuka halaman terakhir setiap bundel dan membubuhkan tanda tangan. Sesekali ia bertanya, "Ini apa, Pak?" Dan Pak Hendra akan menjawab dengan istilah-istilah hukum yang rumit yang membuat Mas Haris cepat-cepat mengangguk dan lanjut menandatangani. Sampai di bundel kelima, aku melihat dokumen AJB rumahku terselip di tengah. Tapi sesuai rencana, Pak Hendra sudah menandai halaman terakhir bundel itu dengan sticky notes kuning. Mas Haris membuka halaman itu, melihatnya sekilas, lalu menandatangani tanpa bertanya apapun. Aku hampir tidak percaya. Semudah itu. Setelah semua dokumen selesai, Pak Hendra tersenyum. Terima kasih Pak Haris, Bu Putri. Semua sudah selesai. Proses selanjutnya akan saya urus. Kami pamit lalu menuju restoran yang kujanjikan. Mas Haris terlihat puas. Ia bahkan memesan makanan mahal dan mengajakku bersulang. Untuk istri terbaik, katanya mengangkat gelas. Aku tersenyum. Untuk masa depan, Mas. Masa depan yang tidak akan pernah lagi kau bagi denganku. Batinku minggu ketiga, tanah dan apartemen. Setelah rumah, target berikutnya adalah tanah di Bogor dan 2 unit apartemen di Sudirman. Tanah di Bogor adalah warisan dari nenekku yang dihibahkan untukku dan Mas Haris saat menikah. Sebenarnya secara legal tanah itu atas namaku sejak awal, tapi setelah menikah, Mas Haris ngotot namanya ditambahkan. Demi keamanan, Put, biar jadi milik kita berdua, katanya dulu. Sekarang aku ingin mengembalikannya seperti semula. Untuk apartemen ceritanya sedikit berbeda. Kedua unit itu dibeli 3 tahun lalu sebagai investasi. Kami sewakan pada perusahaan asing dan hasil sewanya masuk ke rekening bersama. Kali ini aku harus mengalihkan kepemilikan sepenuhnya ke namaku. Prosesnya hampir sama dengan rumah. Pak Rudi menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan Pak Hendra kembali menjadi notaris yang membantu. Tapi kali ini aku tidak bisa membawa Mas Haris ke notaris lagi. Terlalu sering akan menimbulkan kecurigaan. Kita lakukan dengan sistem jemput bola, kata Pak Rudi. Ibu bawa dokumen ke rumah, minta tanda tangan Bapak dengan alasan yang berbeda-beda. Satu persatu, jangan sekaligus. Aku setuju. Strategi baru dimulai. Pertama, tanah di Bogor. Aku menyiapkan dokumen dengan alasan perpanjangan sertifikat karena ada perubahan aturan agraria. Istilah itu cukup membuat Mas Haris malas bertanya lebih lanjut. Suatu malam saat ia sedang asyik menonton bola, aku sodorkan dokumen itu. Mas, tolong tanda tangan urusan tanah di Bogor, biar enggak kena denda. Ia menandatangani tanpa menoleh. Matanya tetap terpaku pada layar televisi. Kedua, apartemen pertama. Kali ini, dengan alasan perubahan status kepemilikan untuk efisiensi pajak. Aku sodorkan saat ia sedang sibuk dengan ponselnya. Mungkin sedang SMS-an dengan Karina. Ia menandatangani sambil lalu. Ketiga, apartemen kedua. Alasan penyesuaian dengan peraturan baru tentang investasi asing. Ini alasan yang paling masuk akal karena penyewa apartemen kami memang perusahaan asing. Mas Haris bahkan berkata, "Oh, iya, itu penting. Cepat urus, Put." Aku tersenyum. Dalam sebulan, 3 aset penting berpindah nama. Minggu keempat, mobil dan tabungan pribadi. 2 mobil yang kami miliki, sebuah Toyota Alphard dan sebuah BMW juga harus diamankan. Alphard adalah mobil favorit Mas Haris. Ia bangga sekali dengan mobil itu, sering membersihkannya sendiri di akhir pekan. BMW adalah mobil yang kugunakan sehari-hari. Untuk mobil, prosesnya lebih sederhana. Cukup balik nama di Samsat. Tapi untuk itu aku butuh surat kuasa dari Mas Haris. Lagi-lagi aku memanfaatkan dokumen lama. Suatu sore saat Mas Haris sedang mandi, aku mengambil stempel perusahaannya dan membubuhkannya di surat kuasa yang sudah kusiapkan. Tanda tangannya. Aku sudah mahir menjiplaknya. Latihan setiap malam selama berminggu-minggu membuahkan hasil. Keesokan harinya aku ke Samsat dengan surat kuasa itu. Setelah antre beberapa jam, kedua mobil itu resmi atas namaku. Satu hal yang belum kusentuh adalah tabungan pribadi Mas Haris. Aku tahu ia punya rekening sendiri di bank lain, tempat ia menyimpan uang di luar pengetahuanku.
Tommy, detektifku berhasil mendapatkan informasi bahwa di rekening itu ada sekitar 800 juta. Uang itu berasal dari bonus dan proyek sampingan yang selama ini ia sembunyikan. Aku tidak bisa mengambil uang itu secara legal, tapi aku punya cara lain. Suatu malam saat Mas Haris tidur pulas, aku mengambil ponselnya. Ia selalu menyimpan password di buku catatan kecil di laci akas. Kebiasaan lama yang tidak pernah berubah. Dengan cepat aku membuka aplikasi mobile bankingnya, kulihat saldo di rekening itu, 876 juta. Aku mentransfer 800 juta ke rekeningku, menyisakan 76 juta cukup untuk membuatnya tidak curiga dalam waktu dekat. Lalu aku hapus notifikasi transfer di ponselnya. Semua beres dalam 10 menit. Kembali tidur, aku memandangi punggungnya yang membelakang. Ia mendengkur halus, tidak tahu bahwa separuh tabungan rahasianya kini mengalir ke rekeningku. 4 minggu setelah pertemuan dengan Pak Rudi, aku duduk di ruang kerjaku menghitung semua aset yang sudah berpindah nama. Di hadapanku, map biru itu semakin tebal. Aset yang sudah diamankan, satu rekening bersama 2,4 miliar. 2 rumah di Jakarta Selatan, nilai pasar 5 miliar. 3 tanah di Bogor, nilai pasar 1,8 miliar. 4 apartemen unit A nilai pasar 2,2 miliar. 5 apartemen unit B nilai pasar 2,2 miliar. 6 mobil Alphard nilai pasar 900 juta. 7 mobil BMW nilai pasar 600 juta. 8 tabungan pribadi Mas Haris 800 juta. Total aset yang berhasil diamankan lebih dari 15 miliar. Aku menarik napas panjang. Angka itu hampir tidak masuk akal. Selama 10 tahun menikah, aku tidak pernah benar-benar tahu nilai kekayaan kami. Mas Haris yang mengatur semuanya. Aku hanya menerima laporan keuangan bulanan yang katanya sudah diurus. Sekarang semua itu ada di tanganku, tapi di balik kepuasan itu ada perasaan aneh. Apakah ini yang namanya menang? Jika menang berarti menghancurkan orang yang dulu kucintai. Lalu apa bedanya dengan kalah? Aku menggeleng mengusir pikiran itu. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang bertahan. Ini tentang tidak membiarkan diriku diinjak-injak dan pergi dengan tangan kosong. 2 minggu terakhir sebelum hari ulang tahunku adalah masa tersulit dalam seluruh rencanaku. Bukan karena teknisnya, semua urusan aset sudah beres. Bukti perselingkuhan sudah terkumpul rapi, dan panggung pertunjukan sudah kusiapkan dengan matang. Yang sulit adalah berpura-pura. Setiap pagi aku harus bangun dengan senyum di wajah. Memasak sarapan kesukaan Mas Haris. Nasi goreng dengan telur mata sapi, irisan timun dan tomat di pinggir piring, segelas kopi hitam tanpa gula, persis seperti yang ia suka selama 10 tahun terakhir. Lalu aku akan duduk di hadapannya, menemani ia makan sambil sesekali bertanya tentang rencananya hari itu. Rapat sama klien Put, mungkin pulang malam lagi, jawabnya selalu dengan nada yang sama, dan aku akan mengangguk berkata, iya mas, jaga kesehatan. Padahal aku tahu persis kemana ia pergi. Tommy, detektifku sudah mengirimkan jadwal pertemuan Mas Haris dan Karina selama 2 minggu ke depan. Hari ini mereka akan makan siang di restoran Italia langganan mereka. Besok mereka ke hotel di kawasan Kuningan. Lusa mereka ada acara dinner di roof bar tempat mereka pertama kali berkencan. Menurut informasi dari Tommy, aku tahu semua detailnya, dan aku diam. Malam harinya saat Mas Haris pulang dengan aroma parfum Karina masih menempel di bajunya, aku akan menyambutnya dengan senyum yang sama, menanyakan apakah ia sudah makan, menyiapkan air hangat untuk minum obat maknya, dan mendengarkan cerita bohongnya tentang rapat yang melelahkan. Kadang-kadang aku hampir merasa kasihan padanya. Ia berbohong dengan sangat buruk. Matanya akan bergerak ke sana kemari. Tangannya gelisah memainkan pulpen dan ia akan mengulang-ulang kata klien seperti mantra. Aku heran apakah selama ini ia selalu seperti ini? Apakah aku terlalu buta untuk melihatnya? Tapi kemudian aku ingat malam-malam yang kuhabiskan sendiri. Minggu-minggu di mana aku menunggu dan ia tak kunjung pulang. Hari-hari di mana aku percaya pada setiap kata yang ia ucapkan. Sementara ia sedang bersenang-senang dengan perempuan lain dan rasa kasihan itu lenyap. Hari ke-12 sebelum ulang tahun pagi itu, aku mendapat telepon dari ibu mertua. Beliau tinggal di Bandung, jarang ke Jakarta sejak bapak mertua meninggal 2 tahun lalu. Aku selalu berusaha jadi menantu yang baik, rutin menelepon, sesekali mengirim uang, dan menjenguk tiap bulan. Put, kabarnya gimana? Haris baik-baik aja. Suara ibu mertua terdengar cemas. Baik, Bu. Haris sibuk kerja tapi sehat, jawabku tenang. Kok aku nggak enak hati? Ya, mimpi aneh-aneh. Takut kalian kenapa-napa? Aku terdiam, rasanya ingin sekali berkata jujur. Bu, anak ibu selingkuh. Ia akan menceraikan saya di hari ulang tahun saya nanti dan saya sudah memindahkan semua asetnya ke nama saya. Tapi aku tidak bisa, belum waktunya. Kami baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir. Nanti saya titip salam buat ibu, ya. Iya, Put, nanti aku datang. Ya ke acara ulang tahunmu. Katanya mau diadain besar. Iya, Bu. Aku tunggu kedatangannya.
Kami mengakhiri telepon. Aku menatap ponsel berpikir ibu mertua akan datang ke pestaku. Ia akan menyaksikan sendiri bagaimana anaknya menghancurkan pernikahan kami di depan semua orang. Ia akan melihat aku tersenyum dan balik menghancurkan anaknya. Apa ia akan membenciku setelah semua ini? Mungkin. Tapi aku sudah siap dengan konsekuensinya. Hari ke-10 sebelum ulang tahun, Mas Haris pulang lebih awal hari itu. Aneh. Karena biasanya Jumat malam adalah waktu ia lembur paling panjang. Tapi hari ini ia sudah pulang pukul 7. Put, kita makan malam bareng yuk, ajaknya. Aku mengernyit sekarang. Iya. Aku udah reservasi di restoran favoritmu yang di Senayan. Restoran favoritku adalah tempat kami dulu sering pergi saat pacaran. Dulu setiap ada kabar baik, kami akan merayakannya di sana. Sekarang entah kabar baik apa yang ingin ia rayakan, tapi aku tersenyum. Tunggu aku ganti baju sebentar Mas. Kami pergi berdua, tanpa banyak bicara di perjalanan. Di restoran, Mas Haris memesan makanan kesukaanku, lobster termidor, dan coklat lava cake. Ia bahkan memesan sebotol wine, padahal kami jarang minum alkohol. Di tengah makan malam, ia meraih tanganku. Put, aku mau ngomong sesuatu. Jantungku berdetak kencang. Apa ia akan mengatakannya sekarang? 10 hari sebelum acara itu akan mengacaukan rencanaku. Apa, Mas? Ia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Aku mau minta maaf. Minta maaf? Maaf untuk apa, Mas? Untuk akhir-akhir ini aku sering pulang malam, sering ninggalin kamu sendiri. Aku tahu kamu pasti kesepian. Aku menahan napas untuk sesaat. Hampir-hampir aku percaya ia tulus. Tapi kemudian aku ingat aroma parfum Karina di bajunya tadi malam. Enggak apa-apa, Mas. Aku ngerti, makan dulu, Mas. Nanti dingin. Ia mengangguk lalu kembali menyantap makanannya. Aku memperhatikan gerak-geriknya. Ada rasa bersalah di sana ya. Tapi rasa bersalah tidak menghentikannya untuk terus berselingkuh. Rasa bersalah tidak membuatnya membatalkan rencana membawa surat cerai di hari ulang tahunku. Jadi, biarkan saja. Ia merasa bersalah. Itu tidak akan mengubah apapun. Hari ke-8 sebelum ulang tahun, aku mendapat kiriman paket dari Tommy. Di dalamnya, sebuah flash disk berisi rekaman video. Aku memutarnya di laptop dengan hati-hati. Video itu menunjukkan Mas Haris dan Karina di sebuah hotel. Mereka sedang berada di lobi, tapi suara mereka terekam jelas karena Tommy memasang alat penyadap kecil di meja dekat mereka. Jadi kamu udah siap? Suara Karina siap. Surat cerainya sudah jadi. Tinggal kasih ke dia di hari ulang tahun. Jawab Mas Haris. Terus rumahnya, aset-asetnya. Kamu yakin semua aman? Yakin sayang. Semua atas nama kita berdua. Paling nanti setengahnya jadi hak dia. Tapi setengahnya lagi buat kita. Masih banyak kok, Karina tertawa. Aku nggak sabar. Mas, udah capek sembunyi-sembunyi. Semua atas nama kita berdua. Ya, dulu, tapi sekarang semua atas namaku seorang. Hari ke-5 sebelum ulang tahun, Embok Darmi melihatku sedang mengecek kebaya biru di kamar. Ia masuk dengan hati-hati lalu duduk di sampingku. Endoro, Mbok boleh tanya sesuatu? Silakan Embok. Endoro, baik-baik aja. Aku menatapnya. Embok Darmi sudah bekerja padaku selama 10 tahun. Ia melihatku menangis saat keguguran 2 kali. Ia melihatku begadang saat Mas Haris sakit. Ia melihat semuanya. Apa yang Embok lihat? Embok Darmi menghela napas. Embok lihat Endoro berubah. Endoro jadi lebih banyak diam, lebih sering di ruang kerja. Mbok juga lihat Bapak. Embok nggak tega, Endoro. Jadi Mbok Darmi juga tahu atau setidaknya curiga. Aku meraih tangannya. Mbok, saya baik-baik saja. Sebentar lagi semua akan selesai. Oke, percaya sama saya. Embok Darmi menatapku lama lalu mengangguk. Mbok percaya, Endoro. Embok selalu percaya. Terima kasih, Mbok. Tolong doakan saya. Pasti, Endoro. Hari ketiga sebelum ulang tahun, Mas Haris pulang dengan wajah pucat. Ia langsung masuk ke ruang kerja dan mengunci pintu. Aku mendengar suara benda jatuh, mungkin buku atau folder. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan wajah merah. Put, kamu tahu di mana dokumen sertifikat rumah? Jantungku berhenti sejenak, tapi wajahku tetap tenang. Dokumen yang mana, Mas? Yang warna hijau itu? Iya. Sertifikat rumah, tanah, apartemen, semua dokumen penting. Aku butuh untuk apa, Mas? Ia terdiam mencari alasan. Ada keperluan bank? Mau ngajuin kredit usaha? Oh, sebentar aku cari ya. Aku pura-pura mengecek lemari arsip. Padahal tahu persis semua dokumen itu sudah kusimpan di tempat aman. Safe deposit box di bank lain. Maaf, Mas. Kayaknya enggak ada. Mungkin Mas sendiri yang memindahkannya. Aku enggak pernah. Lalu di mana ya? Aku ingat, terakhir lihat waktu Mas minta fotokopi buat laporan pajak bulan lalu. Mas Haris terdiam. Wajahnya semakin pucat. Ia masuk lagi ke ruang kerja dan mulai membongkar lemari.
Aku meninggalkannya di sana. Kembali ke dapur membantu Mbok Darmi. Dalam hati aku tersenyum. Ia baru sadar tapi terlambat. Malam itu ia tidak bisa tidur. Aku mendengarnya bolak-balik ke kamar mandi, mondar-mandir di ruang tamu. Beberapa kali ia menelepon seseorang. Mungkin Karina dengan suara berbisik, aku berpura-pura tidur. Hari kedua sebelum ulang tahun, Mas Haris pamit pergi pagi-pagi sekali. Katanya ada meeting penting. Aku tahu itu bohong. Tommy sudah mengirim pesan. Target dan wanita itu akan bertemu di sebuah kafe di Kemang untuk membahas rencana darurat. Rencana darurat apa mereka curiga? Aku segera menghubungi Tommy. Awasi mereka baik-baik. Aku perlu tahu apa yang mereka bicarakan. 2 jam kemudian, Tommy mengirim rekaman suara. Gimana Har? Ketemu. Suara Karina cemas. Enggak ada, Rin. Semua dokumen penting hilang. Sertifikat rumah, tanah, apartemen, bahkan buku tabungan bersama juga raib. Masa sih? Mungkin cuma keselip. Aku udah bongkar seluruh rumah. Enggak ada. Jangan-jangan istri kamu tahu. Mas Haris tertawa pahit. Putri. Ah, enggak mungkin. Dia paling polos. Enggak bakal kepikiran. Tapi Har, ini aneh. Kok bisa semua dokumen hilang? Mungkin aku sendiri yang salah simpan atau mungkin Mbok Darmi yang mindahin waktu bersih-bersih. Terus sekarang gimana rencana cerainya? Tetap jalan. Aku nggak peduli dokumen itu. Yang penting surat cerai sampai ke dia. Harta bisa diurus nanti. Aku mematikan rekaman itu. Tersenyum. Dia paling polos. Iya mas. Aku memang polos. Tapi polos bukan berarti bodoh. Hari pertama sebelum ulang tahun, hari terakhir sebelum pertunjukan dimulai. Aku menghabiskan waktu dengan menyiapkan segala sesuatu. Dekorasi ruangan, daftar tamu, susunan acara, semua harus sempurna. Mas Haris tidak banyak bicara hari ini. Ia masih pusing memikirkan dokumen yang hilang. Beberapa kali ia mencoba bertanya padaku dengan hati-hati. Put, kamu yakin enggak lihat dokumen-dokumen itu? Yakin mas. Mungkin mas pinjamkan ke orang tanpa ingat? Ia menggeleng. Enggak mungkin. Sudahlah mas. Santai aja. Pasti ketemu nanti. Ia menatapku. Matanya menerawang. Put, kamu nggak aneh-aneh kan? Aku tersenyum lebar. Aneh gimana, mas? Entahlah. Akhir-akhir ini kamu terlalu baik, terlalu sabar. Biasanya kamu suka protes kalau aku pulang malam, mas. Aku sudah 10 tahun jadi istri, mas. Masa iya baru sekarang, mas protes? Ia tertawa kecil. Iya juga sih. Aku mendekat merapikan kerah bajunya. Mas, besok datang ya, ke acara ulang tahunku. Aduh. Aku deg-degan soalnya. Pasti, sayang. Mas enggak akan lewatkan. Ya, aku tahu kau tidak akan melewatkan kesempatan menghancurkanku di depan umum. Malam sebelum ulang tahun, aku duduk di ruang kerjaku untuk terakhir kalinya sebelum hari. Di hadapanku, 3 map berwarna berbeda. Map biru berisi salinan semua dokumen kepemilikan aset yang sudah berpindah nama ke aku. Ini akan kuserahkan pada Mas Haris di saat yang tepat. Map merah berisi foto-foto dan rekaman perselingkuhan Mas Haris dan Karina. Ini akan kuperlihatkan pada tamu-tamu jika mereka bertingkah terlalu jauh. Map kuning berisi surat perceraian yang sudah kutandatangani lengkap dengan stempel dan materai. Siap kuserahkan kapan saja. Aku juga menyiapkan 1 amplop coklat untuk Karina. Isinya foto-foto dirinya dengan pria lain. Bukti bahwa ia juga berselingkuh dari Mas Haris. Aku tidak tahu apakah akan menggunakannya. Tapi lebih baik siap. Telepon berdering. Mandaput, gimana persiapannya? Siap, Ma. Besok pertunjukan dimulai. Kamu kuat. Aku menarik napas panjang. Harus kuat, Ma. Put, aku bangga sama kamu. Kamu hebat. Aku tersenyum. Makasih, Emma. Doain aku pasti. Besok aku datang ya, mau lihat sendiri dramanya. Kami tertawa bersama. Lalu telepon ditutup. Aku memandang foto pernikahan di dinding Mas Haris muda tersenyum lebar. Aku di sampingnya memakai gaun putih. Wajah berseri-seri penuh harapan. Maaf, Mas, bisikku. Tapi kau yang memulai ini lebih dulu. Kusimpan semua map ke dalam tas besar. Lalu aku berjalan ke kamar, berbaring di samping Mas Haris yang sudah terlelap. Aku memandangi wajahnya untuk mungkin terakhir kalinya dengan perasaan apapun. Besok setelah semua ini, aku tidak akan pernah lagi memandangnya seperti ini. Besok aku akan menjadi putri yang baru. Pagi hari ulang tahun, aku bangun lebih awal. Matahari belum terbit. Mas Haris masih tidur pula setelah semalaman gelisah memikirkan dokumen hilang. Aku mandi, berdoa, lalu berdandan dengan hati-hati. Kebaya biru langit itu membalut tubuhku dengan sempurna. Riasan wajahku natural tapi elegan, cukup untuk membuatku terlihat cantik, tapi tidak menor. Aku ingin tamu-tamu melihatku sebagai istri yang anggun, bukan perempuan yang sedang mencari perhatian. Mbok Darmi masuk dengan segelas teh hangat. Endoro, cantik sekali, pujinya. Terima kasih Mbok.
Mbok Darmi ragu-ragu. Endoro. Mbok lihat bapak tadi malah mondar-mandir terus kayak orang kebingungan. Ada apa ya? Aku tersenyum tipis. Mbok, nanti sore Mbok akan tahu semuanya. Endoro yakin. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata itu yang dulu sering berkaca-kaca karena sakit hati kini terlihat tajam dan penuh keyakinan. Aku yakin Mbok sekarang tolong bantu siapkan makanan untuk tamu. Mereka akan datang jam sore. Mbok Darmi mengangguk lalu keluar. Aku merapikan kebaya untuk terakhir kalinya. Tas besarku sudah siap di samping tempat tidur. Di dalamnya 3 map berwarna dan 1 amplop coklat. Ponsel bergetar. Tommy. Target dan wanita itu sudah bersiap. Mereka akan berangkat bersama jam 3.00 sore. Wanita itu memakai gaun merah, seperti yang dilaporkan sebelumnya. Target membawa amplop coklat, kemungkinan surat cerai. Aku membalas. Baik, terima kasih Tommy. Transfer fee tambahan sudah saya kirim. Kusimpan ponsel. Kulihat jam di dinding. Pukul 900 pagi. Masih 7 jam sebelum pertunjukan dimulai. 7 jam sebelum hidupku berubah selamanya. Aku berjalan ke ruang tamu, membuka jendela lebar-lebar. Sinar matahari masuk, menghangatkan ruangan. Di luar, beberapa pekerja dekorasi mulai berdatangan. Hari ini akan menjadi hari yang panjang, tapi aku siap. Aku berdiri di depan cermin panjang di kamarku, menatap bayangan sendiri dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kebaya biru langit itu membalut tubuhku dengan sempurna. Dijahit khusus oleh penjahit langganan yang sudah membuatkan baju untukku sejak 10 tahun lalu. Warna birunya lembut, tidak mencolok tapi tetap elegan. Aku memilihnya dengan sengaja, karena biru adalah warna kesukaanku. Warna yang melambangkan ketenangan dan kebijaksanaan. Hari ini aku harus tenang. Aku harus bijaksana. Meskipun di dalam hati mungkin ada ribuan badai yang siap menerjang. Riasan wajahku natural, hanya sedikit beda. Lipstik merah muda dan eyeshadow coklat tipis. Aku tidak ingin terlihat seperti perempuan yang sedang berdandan untuk memikat. Aku hanya ingin terlihat seperti diriku sendiri. Putri, istri yang selama 10 tahun setia mendampingi suaminya yang hari ini akan merayakan ulang tahunnya yang ke-32. Dari balik jendela kamar, ku dengar suara para pekerja dekorasi yang mulai menata ruangan. Balon-balon biru dan putih sudah mulai digantung. Taplak meja berenda dipasang rapi dan di sudut ruangan. Sebuah meja panjang khusus untuk kue ulang tahun sudah disiapkan. Kue itu sendiri berukuran 3 tingkat dengan hiasan bunga-bunga segar berwarna biru dan putih. Persis seperti yang kupesan jauh-jauh hari, aku sengaja memesan kue yang besar dan indah. Bukan karena aku ingin merayakan, tapi karena aku ingin semua tamu mengingat hari ini. Bukan hanya karena dramanya, tapi juga karena kemeriahan pestanya. Mbok Darmi masuk membawa segelas teh hangat. Ia memandangku dengan tatapan yang sulit kujelaskan, campuran antara bangga dan cemas. Endoro, cantik sekali, pujinya pelan. Aku tersenyum dan menerima teh itu, menghirup aromanya sebentar sebelum meneguknya perlahan. Teh melati, kesukaanku. Mbok Darmi memang tahu betul apa yang bisa membuatku nyaman. Mbok, nanti sore tolong bantu jaga pintu depan ya. Catat siapa saja yang datang dan kalau ada tamu yang mencurigakan, tolong kasih tahu saya. Mbok Darmi mengangguk meskipun matanya menunjukkan kebingungan. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dariku akhir-akhir ini. Setelah Mbok Darmi keluar, aku duduk di tepi tempat tidur dan membuka tasku untuk terakhir kalinya. Di dalamnya ada 3 map berwarna, biru, merah, kuning, dan 1 amplop coklat untuk Karina. Aku memeriksa isi map biru sekali lagi. Fotokopi semua sertifikat rumah, tanah, apartemen, dan bukti kepemilikan mobil yang sudah atas namaku. Juga print out saldo rekening, dan deposito yang totalnya mencapai lebih dari 15 miliar. Map merah berisi foto-foto Mas Haris dan Karina di berbagai tempat, restoran, hotel, villa di puncak lengkap dengan tanggal dan waktu yang terekam jelas. Ada juga rekaman percakapan mereka dalam bentuk flash disk kecil yang kutempel di dalam map. Map kuning berisi surat perceraian yang sudah kutandatangani di atas materai, lengkap dengan stempel dan tanda tangan saksi dari Manda dan Pak Rudi. Surat itu sengaja kubuat lebih dulu sebagai cadangan, kalau Mas Haris datang dengan surat yang sama, sedangkan amplop coklat untuk Karina berisi foto-foto dirinya dengan 3 pria berbeda. Bukti bahwa selama menjalin hubungan dengan Mas Haris, ia juga bermain dengan yang lain. Tommy bekerja sangat baik untuk mendapatkan foto-foto itu. Aku memasukkannya kembali ke dalam tas, lalu menarik napas panjang. Dari luar, suara dekorasi semakin ramai. Aku mendengar instruksi dari koordinator acara, teriakan para pekerja, dan sesekali suara Mbok Darmi yang mengarahkan mereka ke dapur untuk mengambil minuman. Aku memilih untuk tetap di kamar, menikmati ketenangan sebelum semua kekacauan dimulai. Pukul 11 siang. Ponselku berdering. Itu ibu telepon dari Bandung. Put, ibu baru sampai di stasiun Gambir naik kereta pagi. Sekarang ibu mau ke rumah sakit dulu, jenguk tantemu yang sakit.
baru sore ke rumah kamu. Acaranya jam kan? Suara ibu ceria, tidak tahu apa-apa. Iya bu, nanti saya jemput. Enggak usah Put, kamu sibuk urus pesta? Ibu naik taksi aja. Hati-hati di jalan, bu. Iya, sayang. Oh, iya. Haris ada di rumah. Aku terdiam sebentar. Enggak, bu. Haris kerja. Nanti sore baru pulang. Ibu doain semoga acaramu lancar. Ya, ibu bangga punya anak kayak kamu. Aku menelan ludah, menahan sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Makasih, bu. Sampai ketemu nanti. Telepon ditutup. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah ibu nanti sore saat menyaksikan semua ini. Ibu sudah tua, jantungnya tidak terlalu kuat, tapi aku tidak bisa melindunginya dari kenyataan. Ia harus tahu bagaimana menantunya memperlakukan anaknya. Pukul siang, Tommy mengirim pesan. Target dan wanita itu sedang makan siang di Plaza Indonesia. Mereka akan berangkat ke lokasi acara sekitar jam 30. Target terlihat gugup, berkali-kali memeriksa amplop coklat yang dibawanya. Aku membalas, pantau terus, kabari setiap pergerakan, lalu kusimpan ponsel. 3 jam lagi. 3 jam lagi panggung akan dimulai. Pukul siang, para tamu mulai berdatangan. Aku turun ke ruang tamu untuk menyambut mereka satu persatu. Tante Lina dari Solo datang dengan putrinya Dina yang baru lulus kuliah. Om Bondan dari Semarang, kakak ibu datang bersama istrinya. Sepupu-sepupu dari berbagai kota juga mulai berdatangan. Mereka semua memelukku, memberi kado, dan mengucapkan selamat ulang tahun dengan hangat. Aku tersenyum, tertawa kecil, dan bercanda seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatiku, tidak ada yang tahu bahwa di dalam tasku tersimpan dokumen-dokumen yang akan mengubah hidup mereka semua. Di tengah keramaian, mataku sesekali melirik arah pintu, menanti kedatangan orang yang paling kunanti. Bukan karena aku rindu, tapi karena aku ingin pertunjukan ini segera dimulai. Pukul, Embok Darmi mendekatiku. Endoro, tamu sudah hampir 100 orang, makanan siap, kue juga sudah di meja, tinggal menunggu bapak dan ibu mertua. Aku mengangguk. Ibu mertua belum datang. Belum, Endoro. Mungkin masih di perjalanan. Aku melihat jam. Masih setengah jam lagi sebelum acara potong kue dimulai. Biasanya sebagai istri yang baik, aku akan menelepon Mas Haris dan menanyakan di mana ia. Tapi hari ini aku tidak perlu. Aku tahu persis di mana ia. Tommy sudah mengirim kabar bahwa mereka sudah masuk mobil dan menuju ke rumahku. Mobil Mas Haris dengan Karina di sampingnya memakai gaun merah menyala. Pukul 4:10, ibu mertua tiba. Aku menyambutnya di pintu, mencium tangannya dengan hormat. Bu, terima kasih sudah datang. Ibu mertua memelukku erat. Put, kamu tambah cantik saja. Ini kado dari ibu. Maaf enggak seberapa. Aku menerima bingkisan itu dengan senyum. Terima kasih bu. Ayo masuk. Acara sebentar lagi mulai. Ibu mertua masuk disambut oleh kerabat lainnya. Aku kembali ke posisiku di dekat pintu. Menunggu pukul 10 menit. Sebuah mobil hitam terparkir di depan rumah. Aku melihatnya dari kejauhan. Jantungku berdetak lebih kencang. Ini dia pintu mobil terbuka dan Mas Haris turun. Ia memakai kemeja putih dan celana bahan hitam rapi seperti biasanya. Tapi yang membuat semua tamu menoleh adalah perempuan yang turun dari sisi lain mobil. Karina melangkah keluar dengan gaun merah menyala yang sangat ketat, belahan dada dalam, dan rok yang hanya sampai paha. Warna merah itu kontras sekali dengan tema biruku, dan aku tahu persis itu disengaja. Ia ingin mencuri perhatian, ingin menjadi pusat pandangan. Beberapa tamu mulai berbisik. Aku melihat Tante Lina mengerutkan kening, berbisik pada Om Bondan. Ibu mertua yang sedang duduk di ruang tamu ikut menoleh ke arah pintu. Wajahnya berubah saat melihat menantunya datang dengan perempuan lain. Mas Haris masuk dengan langkah mantap. Karina di sampingnya, matanya mencari-cari dan akhirnya menemukanku di dekat pintu. Ia tersenyum, tapi senyum itu dingin. Berbeda dari senyumnya biasanya. Karina juga tersenyum padaku, senyum kemenangan yang menurutnya tidak akan ku mengerti. Aku berjalan mendekati mereka, menyapa dengan ramah seperti tidak terjadi apa-apa. Mas, sudah datang. Aku kangen. Aku mencium pipinya, merasakan ketegangan di rahangnya. Lalu aku menoleh pada Karina. Mbak Karina juga datang. Saya tidak tahu Mbak diundang. Karina tersenyum manis. Saya datang sebagai teman Mas Haris. Bu, semoga tidak mengganggu. Tentu tidak mengganggu. Silakan masuk, nikmati makanannya. Aku mempersilakan mereka dengan tangan terbuka lalu berbalik dan kembali ke tengah ruangan. Di belakangku kudengar bisik-bisik semakin ramai. Beberapa tamu yang tahu hubungan Mas Haris dan Karina mulai berkomentar. Acara potong kue dimulai pukul 30. Aku dipanggil ke depan berdiri di samping kue 3 tingkat yang indah itu. Mas Haris seharusnya berada di sampingku, tapi ia memilih berdiri agak jauh dengan Karina di sisinya. Beberapa kerabat mulai tidak terima. Om Bondan yang berperawakan besar dan bersuara lantang langsung berseru, Haris, sini dekatin istrimu. Kok malah deketin orang lain? Mas Haris tersenyum canggung.
Iya Om, sebentar. Ia berjalan mendekat, berdiri di sampingku dengan jarak yang terasa begitu jauh. Aku merasakan tensi di ruangan mulai meningkat. Beberapa orang mulai fokus pada keanehan situasi ini, bukannya pada kue ulang tahun. Saat aku hendak memotong kue, Mas Haris tiba-tiba mengangkat tangan. Tunggu, Put, ada yang mau aku sampaikan sebelum kamu potong kue. Ruangan hening, semua mata tertuju pada kami berdua. Aku menatapnya, tersenyum tenang. Ada apa, Mas? Mas Haris menghela napas lalu mengeluarkan amplop coklat dari saku jaketnya. Amplop itu tebal dan aku tahu persis isinya. Put, aku sudah tidak bisa berbohong lagi. 10 tahun menikah denganmu, aku merasa tidak bahagia. Aku sudah menemukan kebahagiaanku di tempat lain. Dan hari ini, di hari ulang tahunmu, aku ingin mengakhiri semuanya dengan jujur. Ia menyerahkan amplop itu padaku. Ini surat cerai. Aku minta kita bercerai dengan baik-baik. Ruangan sontak riuh. Ibu mertua berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Tante Lina menjerit kecil. Om Bondan hampir saja melompat ke arah Mas Haris kalau tidak ditahan oleh beberapa kerabat. Aku mendengar suara Embok Darmi terisak di sudut ruangan. Karina berdiri di belakang Mas Haris dengan senyum tipis. Matanya berbinar puas. Semua mata kini tertuju padaku, menunggu reaksiku. Apakah aku akan menangis? Apakah aku akan marah? Apakah aku akan berlutut memohon? Aku mengambil amplop itu, membukanya perlahan, dan membaca surat di dalamnya. Sepintas surat cerai standar dengan alasan perbedaan yang tidak bisa disatukan. Aku mengangguk kecil, lalu melipatnya kembali. Kutatap Mas Haris dengan tenang. Mas, terima kasih sudah datang dan menyampaikan ini secara langsung. Mas Haris mengerutkan kening. Ia tidak menyangka responsku akan setenang ini. Put, kamu dengar apa yang aku katakan? Aku minta cerai. Aku tersenyum. Aku dengar Mas, dan aku terima. Kali ini giliran Karina yang mengerutkan kening. Ia menatap Mas Haris dengan bingung. Situasi tidak berjalan sesuai skenario mereka. Aku berjalan perlahan ke arah meja kecil di pojok ruangan tempat tasku berada. Semua tamu mengikutiku dengan pandangan penasaran. Aku mengambil map biru dari dalam tas lalu kembali ke hadapan Mas Haris. Mas, sebelum Mas pergi, ada baiknya Mas lihat ini dulu. Aku menyerahkan map biru itu padanya. Mas Haris menerimanya dengan ragu, lalu membuka map itu. Wajahnya berubah dalam hitungan detik, dari merah menjadi pucat, dari pucat menjadi abu-abu. Tangannya mulai gemetar. Apa-apaan ini, Put? Itu salinan semua sertifikat rumah, tanah, apartemen, dan bukti kepemilikan mobil juga printout rekening dan deposito. Semua sudah atas nama saya pribadi. Kamu gila, mana bisa itu aset bersama? Aku tertawa kecil Mas. Ingat, 2 tahun lalu waktu Mas minta aku jadi komisaris di perusahaan, Mas juga yang suruh aku bantu urus pajak dan balik nama beberapa aset. Nah, selama 3 bulan terakhir sambil Mas sibuk pacaran sama Karina, aku selesain administrasinya. Semua aset yang tercatat atas nama kita berdua sekarang jadi milikku pribadi. Mas Haris terbelalak, kamu nggak bisa sendiri. Butuh tanda tanganku. Mas lupa. 3 bulan lalu Mas tanda tangan banyak dokumen. Katanya untuk restrukturisasi perusahaan. Mas bahkan nggak baca satu persatu kan? Lagi sibuk SMS-an sama Karina. Wajah Mas Haris pucat pasi. Ia menoleh pada Karina dengan tatapan campuran antara marah dan tidak percaya. Karina yang tadinya tersenyum puas kini mulai terlihat cemas. Aku melangkah mendekat. Suaraku sekarang hanya untuk mereka berdua, tapi cukup keras untuk didengar oleh tamu-tamu terdekat. Aku tahu dari awal, Mas. Aku tahu kalian ke hotel. Aku tahu semua SMS. Aku bahkan tahu kalau Karina sudah hamil 2 bulan. Aku menatap perut Karina yang masih rata. Meskipun bayinya mungkin bukan dari Mas, karena minggu lalu aku lihat sendiri dia jalan sama laki-laki lain di mal. Karina terkesiap. Apa fitnah? Mas Haris, jangan percaya dia. Aku tersenyum lalu mengambil map merah dari tasku. Ini fotonya Mas, silakan lihat sendiri. Aku menyerahkan map merah itu pada Mas Haris. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Foto-foto itu jelas menunjukkan Karina bersama pria lain di restoran, di hotel, bahkan di sebuah apartemen. Ada 3 pria berbeda dalam foto-foto itu. Wajah Mas Haris berubah dari pucat menjadi merah padam. Ia menatap Karina dengan mata menyala. Karin, apa ini? Karina mundur selangkah. Mas Haris, itu rekayasa. Dia sengaja mau pisahkan kita. Aku tertawa. Pisahkan, Mas Haris. Aku nggak perlu memisahkan kalian. Kalian memang sudah tidak pantas bersama. Tapi Mas berhak tahu siapa sebenarnya perempuan yang Mas perjuangkan. Aku mengambil langkah mundur, merapikan kebaya, lalu tersenyum lebar. Selamat memulai hidup baru, Mas. Mas Haris terpaku. Ia memegang amplop surat cerai di satu tangan, map biru dan merah di tangan lain. Ia datang ingin menghancurkanku, tapi pulang dengan tangan hampa dan hati hancur. Karina menarik lengannya.
Har, ayo kita pergi dari sini. Tapi Mas Haris diam. Ia masih menatap foto-foto itu. Matanya berkaca-kaca. Mungkin ia baru sadar bahwa selama ini, ia dibodohi oleh dua perempuan sekaligus. Aku yang diam-diam mengalihkan asetnya dan Karina yang diam-diam bermain dengan pria lain. Ibu mertua berdiri berjalan mendekat. Ia memandang anaknya dengan kecewa lalu menatapku dengan haru. Put, ibu minta maaf, aku meraih tangannya. Bukan salah ibu, Bu. Ibu mertua menangis memelukku erat. Di sekeliling kami, para tamu mulai bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan kegirangan, tapi tepuk tangan penghormatan untukku yang mampu bertahan dengan begitu tenang dan elegan. Om Bondan berseru, nah, gitu dong. Jangan mau diinjak-injak. Tante Lina mengusap air mata. Embok Darmi tersenyum bangga dari kejauhan. Mas Haris dan Karina akhirnya pergi. Mereka berdua keluar dari rumahku dengan muka merah padam diiringi tatapan tajam dan bisik-bisik dari semua tamu. Karina menangis terseduh-seduh. Tapi aku tidak tahu apakah itu karena malu, atau karena rencananya gagal total. Mas Haris berjalan lungel. Mungkin baru menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istri, tapi juga semua aset yang selama ini ia banggakan. Rumah, tanah, apartemen, mobil, tabungan, semua kini atas namaku. Ia pergi dengan tangan kosong, hanya membawa surat cerai yang ternyata tidak perlu ia berikan karena aku sudah menyiapkan yang serupa. Setelah kepergian Mas Haris dan Karina, pesta ulang tahunku berlanjut dengan suasana yang sama sekali berbeda. Awalnya para tamu masih canggung, tidak tahu harus bersikap bagaimana setelah menyaksikan drama yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka masih berbisik-bisik, menatapku dengan iba atau mungkin kagum, aku tidak tahu pasti, tapi aku tidak membiarkan kecanggungan itu berlarut. Aku berkeliling ke setiap meja, menyapa tamu satu persatu, memastikan piring mereka terisi makanan dan gelas mereka tidak kosong. Aku tertawa, bercanda, dan bercerita tentang hal-hal ringan seperti biasa. Seolah-olah tidak ada kejadian besar beberapa menit yang lalu. Perlahan, para tamu mulai merasa nyaman kembali. Mereka melihat bahwa aku baik-baik saja, bahkan lebih ceria dari biasanya, dan itu membuat mereka ikut tenang. Om Bondan yang sejak tadi duduk dengan wajah masih merah menahan marah, akhirnya mendekatiku. Put, Om salut sama kamu. Kalau tadi kamu nangis atau ngamuk, mungkin Om sudah babak belur Haris. Tapi kamu tenang banget. Aku tersenyum dan memeluknya. Om, saya sudah capek nangis. Lebih baik tertawa, kan? Om Bondan tertawa keras, lalu kembali ke mejanya dengan semangat baru. Tante Lina yang sejak tadi diam termenung, akhirnya ikut tersenyum. Dina, sepupuku bahkan meminta foto bersamaku dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Sepupu gue paling strong. Happy birthday, Kak Putri." Aku melihat ibu mertua yang masih duduk di sudut ruangan. Wajahnya terlihat lelah dan sedih. Aku berjalan mendekat, duduk di sampingnya. Bu, ibu tidak apa-apa. Ibu mertua menatapku dengan mata berkaca-kaca. Put, ibu minta maaf. Ibu tidak tahu kalau Haris jadi sejahat itu. Aku meraih tangannya. Bu, ini bukan salah ibu, Mas Haris sudah dewasa. Dia bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ibu mertua menghela napas panjang. Ibu tahu dia nggak sempurna. Tapi ibu nggak nyangka dia tegang lakuin ini di depan umum. Dan dengan perempuan itu, aku menepuk tangannya lembut. Bu, saya sudah memaafkan Mas Haris, tapi saya tidak bisa lagi hidup dengan dia. Saya harap ibu mengerti. Ibu mertua mengangguk. Ibu ngerti, Put. Ibu malah bangga sama kamu. Kamu kuat. Kami berpelukan sebentar. Lalu aku membawanya ke meja makan dan menyuruhnya makan sesuatu. Setidaknya ia tidak perlu pulang dengan perut kosong. Sekitar pukul malam, saat pesta sudah hampir selesai dan para tamu mulai berpamitan, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan ragu. Halo, Bu Putri. Suara perempuan di seberang terdengar parau seperti habis menangis. Aku mengenali suara itu. Karina, Mbak Karina, ada apa? Tanaku dingin. Bu Putri, saya mau minta maaf. Saya tidak tahu ini semua akan terjadi. Aku terdiam sejenak. Mbak Karina, Mbak tidur dengan suami saya selama 5 bulan. Mbak datang ke pesta saya dengan gaun merah mencolok untuk membantu dia menghancurkan saya di depan umum. Dan sekarang Mbak minta maaf. Karina menangis di seberang. Saya tahu saya salah, Bu, tapi saya nggak tahu kalau foto-foto itu ada. Hubungan saya dengan Mas Haris memang salah, tapi saya enggak pernah berharap semua ini jadi begini. Aku tertawa kecil. Mbak Karina, Mbak mau saya katakan apa? Bahwa saya memaafkan? Mbak, baiklah, saya maafkan. Tapi maaf saja tidak cukup, Mbak harus hidup dengan konsekuensi pilihan Mbak sendiri. Tapi, Bu, Mas Haris sudah mengusir saya. Dia marah besar. Saya nggak punya tempat tinggal sekarang. Aku menghela napas. Itu bukan urusan saya. Mbak yang memilih tidur dengan suami orang. Mbak yang memilih datang ke pesta saya untuk menghina saya. Sekarang Mbak menanggung akibatnya. Karina menangis semakin keras. Bu, tolong saya. Aku mematikan telepon.
Tidak ada gunanya melanjutkan percakapan itu. Karina memang pantas mendapatkan apa yang ia alami sekarang, tapi di dalam hati ada sedikit rasa iba. Ia mungkin tidak pernah menyangka bahwa rencananya akan berbalik menyerang dirinya sendiri. Tidak lama setelah telepon dari Karina, Mas Haris mencoba menghubungiku. Berkali-kali aku mengabaikannya. Ia kemudian mengirim pesan panjang lewat WhatsApp. Put, kita perlu bicara. Ini semua salah paham. Aku nggak pernah serius sama Karina. Aku masih sayang kamu. Tolong angkat telepon aku. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum getir. 5 bulan berselingkuh, 5 bulan berbohong, dan sekarang ia bilang tidak serius. Ia bilang masih sayang. Anehnya pria selalu baru sadar setelah kehilangan. Tapi sudah terlambat. Aku membalas singkat. Mas, surat cerai sudah saya tanda tangani. Semua urusan aset sudah beres. Silakan hubungi pengacara Mas kalau mau membahas lebih lanjut, tapi jangan hubungi saya lagi. Lalu aku memblokir nomornya. Selesai. Pukul 900 malam, semua tamu sudah pulang. Rumah yang tadi ramai kini sunyi, hanya tersisa aku, Embok Darmi, dan beberapa pekerja catering yang sedang membereskan sisa makanan. Aku duduk di teras dengan segelas teh hangat menikmati malam yang tenang. Embok Darmi mendekat, duduk di sampingku. Endoro, Embok mau tanya. Endoro? Gak sedih. Aku menatapnya. Sedih. Iya, 10 tahun menikah terus berakhir seperti ini. Pasti ada sedihnya, kan? Aku merenung sejenak. Sedih itu pasti ada, Mbok. Tapi sedih saya sudah lewat. Saya sudah menangis diam-diam selama 3 bulan terakhir. Saya sudah melewati fase sedih, marah, kecewa, dan semua perasaan negatif lainnya. Sekarang yang tersisa hanya lega. Embok Darmi mengangguk pelan. Endoro, hebat. Embok nggak tahu Endoro sekuat ini. Aku tersenyum. Embok, kekuatan itu muncul kalau kita terpaksa. Saya terpaksa kuat karena kalau tidak saya akan hancur. Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Mandaput. Gimana kabarnya? Udah tenang? Udah, Ma. Lagi santai di teras. Syukurlah aku tadi deg-degan lihat videonya. Kamu keren banget tahu enggak? Aku tertawa. Makasih Emma. Itu semua berkat bantuanmu dan Pak Rudi. Iya. Tapi eksekusinya tetap dari kamu. Oh iya. Hari sudah hubungi aku. Aku mengernyit. Hubungi kamu? Buat apa? Dia minta aku jadi pengacaranya. Katanya mau gugat balik soal aset. Aku terdiam terus. Manda tertawa. Ya jelas aku tolak. Put, aku bilang aku punya konflik of interest, tapi dia desperate, katanya mau cari pengacara lain. Aku menghela napas. Biarkan dia mencoba, Ma. Semua dokumen sudah legal. Pak Rudi sudah memastikan tidak ada celah. Iya, aku tahu. Tapi siap-siap aja kalau dia bikin ribut. Siap, Ma. Aku sudah siap untuk apapun. Telepon ditutup. Aku menatap langit malam yang cerah. Mas Haris akan mencoba melawan. Itu pasti. Ia bukan tipe pria yang menyerah begitu saja. Tapi aku sudah siap. Semua dokumen sudah kusimpan di safe deposit box ban. Semua bukti perselingkuhannya juga sudah kumiliki. Jika ia mau berperang, aku akan menghadapinya. Kali ini aku tidak akan mundur. Malam itu sebelum tidur aku membuka lemari dan mengeluarkan album pernikahanku. Foto-foto itu masih bagus, masih menunjukkan dua insan yang saling mencinta 10 tahun lalu. Aku memandang foto Mas Haris yang tersenyum lebar, memelukku dengan penuh kasih. Lelaki itu sudah mati, atau mungkin selama ini aku yang buta. Yang jelas lelaki yang datang ke pestaku sore tadi bukanlah lelaki yang dulu kenal. Ia monster yang lahir dari kebohongan dan pengkhianatan. Aku menutup album itu lalu menyimpannya kembali di lemari. Besok pagi aku akan membawanya ke ban dan menyimpannya di safe deposit box bersama dokumen-dokumen penting lainnya. Tidak perlu menyimpan kenangan yang sudah mati di rumah. Saat merebahkan tubuh di tempat tidur, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidur tanpa memikirkan apakah Mas Haris akan pulang malam atau tidak. Untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa perlu berpura-pura tidur saat ia pulang larut. Untuk pertama kalinya, aku tidur sebagai diriku sendiri, putri perempuan yang baru saja memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Di luar sana, Mas Haris mungkin sedang meratapi nasib. Karina mungkin sedang menangis di pinggir jalan, tapi itu bukan urusanku lagi. Hidup baru telah dimulai dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang. Seminggu setelah pesta ulang tahunku, hidupku berubah drastis. Bukan hanya karena status pernikahanku yang kini resmi berakhir, surat cerai sudah diproses di pengadilan agama dengan bantuan Manda, tapi juga karena aku mulai merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku bangun pagi tanpa perlu membuat sarapan untuk Mas Haris. Aku pergi ke mall tanpa perlu lapor. Aku bahkan mulai merenovasi ruang kerja di rumah menjadi studio kecil untuk bisnis baruku. Hidup terasa ringan seperti beban 10 tahun terakhir terangkat dari pundakku. Tapi sementara aku menikmati kebebasan, Mas Haris justru mengalami kehancuran bertubi-tubi.
Kabar tentang dirinya menyebar cepat di kalangan teman dan kolega. Tommy, detektifku masih setia mengirimkan laporan meskipun aku sudah tidak memintanya lagi. Ia tahu aku suka membaca kabar terbaru tentang mantan suamiku. Mungkin sebagai hiburan atau sekadar kepastian bahwa karma benar-benar bekerja. Laporan pertama datang 3 hari setelah pesta. Mas Haris dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Bukan karena perselingkuhannya, itu urusan pribadi. Tapi karena skandal penggelapan pajak yang ternyata ia lakukan bersama Karina. Ya, Karina ternyata tidak hanya menjadi selingkuhannya, tapi juga partner in crime-nya dalam mengatur keuangan perusahaan. Mereka berdua terbukti memanipulasi laporan keuangan dan menggelapkan dana perusahaan selama 6 bulan terakhir. Mas Haris dipecat dengan tidak hormat, sementara Karina juga diusir dari kantor dengan status yang sama. Aku membaca laporan itu dengan perasaan campur aduk. Bagian diriku yang pernah mencintainya merasa kasihan. Tapi bagian yang pernah dikhianatinya berkata, pantas. Laporan kedua datang, Karina dicerai suaminya. Suaminya itu baru tahu tentang perselingkuhan Karina setelah melihat video pesta ulang tahunku yang viral di media sosial. Dalam video itu, Karina terlihat jelas mengenakan gaun merah dan berdiri di samping Mas Haris. Suaminya langsung menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak mereka yang berusia 1 tahun. Karina kehilangan suami, anak, dan tempat tinggal dalam waktu bersamaan. Aku membaca laporan itu sambil minum teh di teras. Embok Darmi yang melihatku tersenyum bertanya, Endoro, baca apa? Aku menjawab, baca cerita tentang orang yang menabur angin. Embok, sekarang ia menuai badai. Laporan ketiga adalah yang paling menarik. Mas Haris setelah dipecat dan kehilangan semua aset mencoba kembali ke rumah orang tuanya di Bandung. Tapi ibu mertua yang masih marah besar atas perlakuannya padaku menolak menerimanya. Kamu sudah mempermalukan keluarga? Katanya menurut informasi yang kudapat. Pulanglah, setelah kamu bisa bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Mas Haris terpaksa tinggal di kos-kosan murah di daerah Cikutra, sambil mencari pekerjaan baru. Tapi dengan reputasi yang hancur dan catatan kriminal penggelapan pajak, tidak ada perusahaan mau menerimanya. Ia bahkan mencoba melamar ke perusahaan kecil, sekalipun selalu ditolak. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Mas Haris mencoba menghubungi teman-teman lamanya untuk meminjam uang. Satu persatu mereka menolak. Ada yang terang-terangan berkata, lu tega banget sama Putri. Gua nggak mau bantu orang kayak lu. Ada yang lebih halus, tapi tetap menolak. Mas Haris akhirnya terpaksa menjual mobil Alphard yang tersisa. Mobil itu satu-satunya aset yang masih ia miliki karena tidak sempat kualihkan. Tapi karena mobil itu atas namanya, ia bisa menjualnya. Uang hasil penjualan sekitar 400 juta, ia gunakan untuk membayar utang-utangnya dan sisanya untuk bertahan hidup. Tapi tanpa pekerjaan tetap, uang itu cepat habis. Sementara itu, Karina mengalami nasib yang lebih buruk. Setelah dicerai suaminya dan kehilangan hak asuh anak, ia pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Tapi keluarganya yang merasa malu dengan skandal itu menolaknya. Ia terpaksa tinggal di rumah saudara jauhnya sambil bekerja serabutan. Tommy mengirimkan foto Karina yang sekarang terlihat jauh lebih tua dan kusam. Jauh berbeda dari perempuan glamor bergaun merah yang datang ke pestaku dulu. Rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, dan matanya sayu. Aku hampir tidak mengenalinya. Di tengah semua kehancuran itu, Mas Haris mencoba melawan. Ia menyewa pengacara untuk menggugat pembagian aset. Tapi Manda dan Pak Rudi sudah bekerja dengan sangat rapi. Semua dokumen yang kutandatangani dan kutandatangani Mas Haris dinyatakan sah secara hukum. Pengacara Mas Haris tidak menemukan celah sedikit pun. Gugatannya ditolak oleh pengadilan. Biaya pengacara yang sudah ia keluarkan pun sia-sia. Mas Haris tidak menyerah. Ia datang ke rumahku suatu sore, 2 bulan setelah pesta. Aku sedang di teras membaca buku ketika sebuah taksi tua berhenti di depan pagar. Mas Haris turun dari taksi itu, terlihat jauh berbeda dari pria rapi yang dulu kenal. Bajunya kusut, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya penuh dengan janggut tak terawat. Ia berjalan mendekati pagar, memanggil namaku. Put, tolong aku. Aku meletakkan buku, berjalan mendekati pagar. Kami bertatapan melalui jeruji besi. Aku melihat keputusasaan di matanya. Sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada perlu apa, Mas? Tanyaku dingin. Put, aku minta maaf, aku tahu aku salah, aku bodoh, tapi aku mohon tolong aku nggak punya apa-apa lagi. Enggak punya uang, enggak punya pekerjaan, enggak punya tempat tinggal. Aku menatapnya lama, Mas. Apa yang Mas harapkan dari saya? Kembalikan sebagian aset itu. Setidaknya cukup untuk aku hidup, rumah yang dulu atau apartemen atau uang apa saja. Aku menggeleng pelan. Mas, ingat waktu Mas mau menceraikan saya di depan umum? Apa Mas berpikir untuk memberi saya sesuatu? Mas datang dengan surat cerai dan berharap saya pergi dengan tangan kosong. Mas Haris tertunduk. Aku tahu aku salah, Put. Tapi tolong Mas,
Semua yang saya lakukan adalah untuk melindungi diri saya sendiri. Saya tidak mencuri, saya tidak menggelapkan, saya hanya memindahkan aset yang memang menjadi hak saya ke nama saya, sebelum Mas sempat memindahkannya ke nama Karina atau kemanapun. Itu legal, itu hak saya, aku nggak akan tahan hidup seperti ini Put. Aku menghela napas. Mas, saya akan memberi Mas uang. Cukup untuk Mas memulai hidup baru di tempat lain, tapi dengan satu syarat. Matanya berbinar. Apa Mas? Pergi dari Jakarta. Jangan pernah kembali. Jangan pernah mencoba menghubungi saya lagi. Mulai hidup baru di tempat lain, jangan ganggu saya. Mas Haris terdiam. Ia mungkin tidak menyangka akan semurah itu, tapi ia tidak punya pilihan. Berapa? Juta. Cukup untuk modal buka usaha kecil di kampung atau di kota lain. Tapi setelah ini jangan pernah datang lagi. Ia mengangguk lemah. Baik Put. Aku terima. Aku masuk rumah mengambil uang tunai dari brankas. Aku selalu menyimpan uang tunai untuk keadaan darurat. Kembali ke pagar. Aku menyerahkan uang itu padanya melalui celah pagar. Mas Haris menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Put. Pergilah, Mas. Dan ingat syaratnya. Ia mengangguk lalu berbalik dan masuk ke taksi yang menunggu. Aku melihat taksi itu pergi, membawa pergi sisa-sisa masa laluku. Aku tidak tahu apakah keputusanku memberi uang itu benar atau salah. Tapi aku tidak ingin hidup dengan beban perasaan bersalah. Memberinya uang adalah cara untuk melepasnya sepenuhnya dari hidupku. Beberapa minggu kemudian, Tommy mengirim laporan terakhir. Mas Haris pergi ke Lampung membuka warung kecil di sana. Uang Juta cukup untuk memulai usaha baru meskipun jauh dari kemewahan hidupnya dulu. Karina setelah ditolak keluarga dan masyarakat di kampungnya, kabarnya pergi merantau ke Kalimantan dan tidak ada yang tahu kabarnya lagi. Ibu mertua, setelah kejadian itu, sesekali masih menghubungiku. Hubungan kami baik-baik saja meskipun aku sudah bukan menantunya lagi. Aku membaca laporan itu sambil duduk di studio baruku. Ya, aku akhirnya membuka kafe kecil di daerah Kemang. Tempatku menuangkan semua ide dan mimpiku. Kafe itu kusebut Putries, sederhana tapi elegan. Setiap hari aku ke sana mengawasi jalannya usaha, berbincang dengan pelanggan, dan menikmati hidup yang baru. Hidup baru itu memang manis. Karma sudah bekerja dengan sempurna. Aku tidak perlu membalas dendam karena alam semesta punya caranya sendiri untuk memberikan keadilan. 1 tahun telah berlalu sejak pesta ulang tahun yang mengubah segalanya. Hari ini aku kembali merayakan ulang tahunku yang ke-33. Namun kali ini di tempat yang berbeda di kafe milikku sendiri, Putri yang kini telah berkembang menjadi salah satu tempat nongkrong favorit di Kemang. Kafe ini adalah buah dari mimpiku yang selama 10 tahun pernikahan terpendam. Dulu setiap kali aku bicara tentang keinginan membuka usaha sendiri, Mas Haris selalu berkata, untuk apa? Kamu kan sudah punya semuanya. Tinggal di rumah aja, jadi istri baik. Sekarang istri baik itu telah menjadi pengusaha perempuan yang mandiri. Kafe ini tidak hanya menjadi sumber penghasilanku, tapi juga tempatku menemukan jati diri yang sempat hilang. Pukul malam, kafe sudah penuh dengan tamu undangan. Wajah-wajah yang kukenal hadir untuk merayakan bersamaku. Manda dengan suami dan anaknya yang lucu. Pak Rudi yang kini menjadi notaris tetap kafe ini. Embok Darmi yang sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Om Bondan dan Tante Lina yang datang dari Semarang khusus untuk hari ini, sepupu-sepupu, teman-teman kantor dulu, dan para pelanggan setia kafe yang sudah seperti teman. Suasana hangat dan penuh tawa, tidak ada ketegangan seperti tahun lalu. Tidak ada rasa cemas menanti kejutan buruk. Hanya kebahagiaan sederhana yang tulus dari orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Put, selamat ulang tahun. Manda menyodorkan kado dengan wajah berseri. Ini dari aku dan keluarga. Semoga panjang umur dan makin sukses. Aku memeluknya erat. Makasih, Emma. Kamu sudah banyak membantu aku. Enggak seberapa. Kamu yang hebat bisa bangkit secepat ini. Kami tertawa bersama. Manda memang sahabat terbaik yang diberikan Tuhan di saat tergelap hidupku. Tanpa bantuannya, mungkin rencana besarku dulu tidak akan berjalan mulus. Om Bondan mendekat dengan suara khasnya yang menggelegar. Put, Om bangga sama kamu. Dari sekian banyak ponakan Om, kamu yang paling kuat. Ia menepuk pundakku keras-keras, membuatku sedikit terhuyung tapi tertawa. Makasih, Om. Ini semua karena dukungan keluarga. Jangan merendah. Kamu yang berjuang sendiri, kita cuma lihat dari jauh. Tapi Om salut, Tante Lina menimpali. Iya, Put. Dulu Tante sempat khawatir kamu enggak akan kuat, tapi lihat sekarang kamu malah lebih sukses dari sebelumnya. Aku tersenyum mendengar pujian mereka. 1 tahun lalu, aku mungkin masih ragu dengan kemampuanku sendiri. Tapi sekarang aku percaya bahwa perempuan bisa bertahan dan bangkit dari situasi terburuk sekalipun. Di sudut ruangan, aku melihat ibu mertua duduk bersama Embok Darmi. Ya, ia datang. Hubungan kami tetap baik meskipun aku sudah bukan menantunya lagi. Beberapa kali ia ke Jakarta,
dan mampir ke kafe untuk sekadar ngobrol atau membawakan oleh-oleh dari Bandung. Ia tidak pernah lagi membicarakan Mas Haris dan aku pun tidak pernah bertanya. Ada luka yang lebih baik dibiarkan sembuh dengan diam. Aku berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Bu, makasih sudah datang. Ibu mertua tersenyum menggenggam tanganku. Put, ibu selalu anggap kamu anak sendiri. Meskipun kamu dan Hari sudah berpisah, ibu tetap sayang sama kamu. Aku terharu mendengarnya. Terima kasih, Bu. Saya juga selalu hormat sama ibu. Ibu senang lihat kamu bahagia. Kamu berhasil, Put. Ibu bangga. Kami berpelukan hangat. Mungkin ini yang disebut ikatan batin. Hubungan yang terbentuk bukan karena darah, tapi karena kasih sayang tulus yang bertahan. Meskipun pernikahan anaknya telah hancur. Acara potong kue dimulai pukul 00. Kue ulang tahunku tahun ini lebih sederhana dari tahun lalu. Hanya satu tingkat dengan hiasan bunga segar berwarna pastel. Tidak perlu kemewahan berlebihan. Karena aku sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari besar kecilnya kue, tapi dari kehangatan orang-orang di sekitar. Manda mempersilakan aku berdiri di depan kue dengan mikrofon di tangan. Teman-teman, sebelum Putri potong kue, kita dengar sambutan darinya dulu ya. Semua tamu bertepuk tangan. Aku mengambil mikrofon dengan sedikit gugup tapi senyum tidak lepas dari wajahku. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang merayakan ulang tahun saya yang ke-33. Setahun lalu saya merayakan ulang tahun di rumah dengan drama yang mungkin kalian semua masih ingat. Beberapa tamu tertawa kecil, tapi lihat saya sekarang. Saya di sini di kafe kecil milik saya sendiri dikelilingi orang-orang yang saya cintai. Saya tidak pernah membayangkan setahun lalu bahwa saya bisa sebahagia ini. Aku berhenti sejenak mengatur napas. Saya belajar banyak hal dari peristiwa setahun lalu, bahwa kita tidak boleh bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Bahwa kita harus punya rencana cadangan dalam hidup. Dan yang terpenting bahwa kita harus percaya pada diri sendiri. Mataku berkaca-kaca tapi bukan karena sedih. Terima kasih untuk Manda yang sudah menjadi sahabat terbaik. Terima kasih untuk Pak Rudi yang membantu urusan legal. Terima kasih untuk keluarga yang selalu mendukung. Terima kasih untuk Embok Darmi yang setia menemani. Dan terima kasih untuk kalian semua yang hadir di sini malam ini. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Aku memotong kue, membagikannya pada tamu-tamu dan malam itu diisi dengan tawa, canda, dan kebahagiaan yang tulus. Pukul 11. Malam setelah semua tamu pulang, aku duduk di teras kafe bersama Embok Darmi. Kami ditemani segelas teh hangat dan kue sisa yang masih banyak. Langit malam cerah bertabur bintang, persis seperti setahun lalu saat aku duduk di teras rumah sendiri. Endoro, Mbok senang lihat Endoro bahagia, kata Embok Darmi pelan. Aku menoleh padanya. Embok, saya bisa seperti ini juga karena Mbok. Embok yang selalu setia, selalu mendukung, selalu diam-diam menjaga saya. Embok Darmi tersenyum malu. Ah, Endoro. Embok cuma melakukan tugas Mbok. Bukan sekadar tugas. Embok sudah seperti ibu sendiri buat saya. Kami terdiam menikmati keheningan malam. Angin sepoi membawa aroma kopi dari dalam kafe bercampur wangi malam yang khas. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku membukanya dengan rasa ingin tahu. Selamat ulang tahun, Put. Aku dengar kamu sukses di kafe. Aku senang untukmu. Maaf untuk semuanya. Haris, aku menata pesan itu lama. Rasanya campur aduk tapi anehnya tidak ada sakit hati lagi. Mungkin ini pertanda bahwa aku benar-benar sudah sembuh, sudah move on dari masa lalu. Aku membalas singkat. Terima kasih. Semoga kamu baik-baik saja di sana. Lalu aku menghapus percakapan itu dan menyimpan ponsel. Tidak perlu menyimpan kenangan lama. Yang penting adalah saat ini, di sini dengan hidup baru yang telah kuangun dari puing-puing kehancuran, kami tertawa kecil. Di dalam kafe, lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu. Malam ini akan segera berakhir, tapi esok adalah hari baru dengan peluang baru. Aku menatap langit lagi, mengucap syukur dalam hati. Setahun lalu aku berdiri di ambang kehancuran. Hari ini aku berdiri di puncak kebahagiaan. Bukan karena balas dendam, bukan karena kemenangan atas musuh, tapi karena aku berhasil menemukan diriku sendiri. Perempuan yang dulu takut kehilangan suami, kini menjadi perempuan yang tak takut kehilangan apapun. Perempuan yang dulu bergantung pada orang lain, kini menjadi tempat bergantung bagi orang lain. Perempuan yang dulu hanya istri di belakang layar, kini menjadi bintang dalam hidupnya sendiri. Malam itu aku pulang dengan hati ringan. Esok adalah hari baru dan aku siap menjalaninya dengan senyum.